Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Motivi. Dan bincang-bincang Motivi kali ini sangat istimewa karena kami bekerja sama dengan penerbit percetakan Canisius. Dan waktu saya berjalan-jalan di penerbit percetakan Canisius, saya menemukan buku ini. Buku yang istimewa ini, judulnya Ibuku. Dan ada satu lagi yaitu Bapakku. Dan yang menarik dari buku ini adalah bahwa ternyata penulisnya adalah teman kecil saya, teman masa kecil saya, dan kami sama-sama anak tentara, anak tangsi yang waktu kecil ya sering main bersama, dan juga di paroki yang sama, Santo Mikael Panca Arga Magelang, dan kami adalah mesdinar yang lalu sama-sama masuk seminari dan menjadi pastor, yaitu Romo Agustinus Setio Darmono. Dulu Romo ini sangat lincah, sampai sekarang masih lincah, sering main sepak bola. Dan waktu di seminari saking lincahnya dia dipanggil Madun. Madun itu Maradona itu ya, pemain Argentina itu. Dan setelah masuk Yesuit dipanggil dengan nama Romo Nano. Maka tanpa panjang lebar kita akan ngobrol-ngobrol tentang buku ini, tentang ibuku ini dengan bersama saya teman kecil saya Romo Nano. Walah, Romo Nano apa kabar? Baik. Sehat-sehat Romo ya? Sehat Romo Murti. Guys, yang menarik dari Romo Nano ini adalah dia sudah menjadi magister. Magister itu para pendamping novis, dan dia sudah 8 tahun plus 2 tahun menjadi sotius magister. Jadi kurang lebih sudah 10 tahun dia menjadi pendamping para novis. Jadi kalau melihat generasi para Yesuit zaman ini, ya ini produk dari Romo Nano ini. Dan yang menarik, saya baru tahu ternyata dia penulis juga dan menulis buku yang sangat bagus ini yang akan kita obrolkan. Halo Romo, gimana? Ternyata Romo ini punya bakat menulis yang luar biasa. Ini dari mana munculnya, sejak kapan ini? Sebetulnya ini adalah proses untuk ya mengolah peristiwa-peristiwa hidup. Karena saya percaya bahwa setiap anak itu dibentuk oleh terutama keluarganya, oleh bapaknya, oleh ibunya, oleh saudara-saudari kandung. Saya merasa kuat sekali peran mereka pada pembentukan diri saya. Dan setiap hari saya mendampingi frater-frater yang juga berproses mengenali diri. Maka saya merasa perlu menulis ini untuk memotivasi para frater juga untuk melihat bagaimana pengaruh bapak ibu ke pembentukan pribadi mereka. Sebetulnya mengalir begitu saja, Romo Murti. Bukan. Ini kita nostalgia, kita dulu main, dan guys ini selalu jadi adik kelas saya, termasuk masuk serikat itu saya adik kelas saya. Tapi dia sekarang jadi orang besar karena menjadi magister dan justru memformasi kita semua ini. Gimana dulu kenangan masa kecil kita bersama, masih ingat? Wah, jelas saya masih ingat. Saya masuk ke gereja di paroki Santo Mikael Panca Arga itu melihat Romo Murti itu dulu Hadi namanya, Hadi. Ya, Mas Hadi itu. Panggilan saya Hadi dulu. Belajar dari Mas Hadi menjadi mesdinar. Lalu dia ke seminari, saya ke seminari. Mas Hadi ke Serikat Yesus, saya ke Serikat Yesus gitu ya. Jadi memang saya mengikuti patron saya ini. Wah, tapi kan sekarang ini tokoh spiritual gitu loh. Jadi saya belajar banyak dari Nano ini, Romo Nano ini dengan spiritualitas ya. Dulu di mana spiritualitasnya belajarnya? Saya belajar spiritualitas di Belanda. Di Belanda, oke. Belajar spiritualitas di negara sekular. Oke. Tapi malah menarik sekali kan. Yesuit kan saya kira panggilannya justru di tengah-tengah dunia itu. Ya, waktu itu saya berpikir bagaimana caranya belajar tentang yang ilahi tapi di negara yang sangat sekular gitu, supaya tahu bagaimana mengkombinasikan antara yang sekular dan yang spiritual gitu. Gitu ya. Jadinya audiovisual.
Ini dia pelawak juga loh. Sejak kecil dia lucu. Saya spiritual, dia visual gitu. Audio visual hebat ya. Baik Romo, kita ngomong soal buku ini ya, yang Romo tulis ini. Kalau saya membaca buku Romo tentang ibuku dan bapakku ini kan saya mengenang keluarganya Romo Nano dengan baik gitu ya. Dan saya merasa ketika membaca buku ini, Romo ini hidup di keluarga yang utuh, yang bahagia, ya hampir sempurna lah sebagai keluarga. Pasti ada tidak sempurnanya, tapi kurang lebih Romo ini lengkap gitu. Dan Romo sekarang ini sudah jadi Romo, bahkan magister novis lagi gitu. Nah pertanyaannya sebetulnya apa peran besar keluarga dalam hidup panggilan seorang Romo Nano ini? Peran keluarga saya itu besar sekali ya. Yang utama dan terutama adalah bapak ibu saya itu memberi kebebasan untuk memilih. Kamu mau jadi apa, terserah. Bapak ibu hanya memberi suasana keluarga yang ya sebaik mungkin yang mereka bisa buat. Lalu kepada 5 anaknya, bapak ibu selalu mengatakan, silahkan ini jalanmu, kamu yang memilih gitu. Itu menurut saya yang paling utama. Saya lalu mengikuti hati nurani saya, pengen menjadi imam, itu didukung sepenuhnya. Saya merasa itu yang paling utama. Paling utama ya. Kalau secara panggilan imamat secara umum ya, Romo kan sekarang mendampingi frater-frater novis itu ya. Peran besar keluarga untuk panggilan imamat sendiri apa sebetulnya? Yang pertama, sejak kecil lahir ya, bapak ibu itu di rumah memberi suasana kekatolikan yang kuat. Keluargamu Romo Murti juga Katolik banget ya. Jadi saya menikmati betul ya suasana keluarga saya, suasana di wilayah kita ya. Kita dulu kan sewilayah ya. Latihan kur bareng, misdinar bareng, orang tua kita saling kenal di paroki Guyup. Mbak Yumu ya koncone Mbak Yuku. Gitu. Itu suasana itu sungguh membantu saya untuk tumbuh sebagai anak Katolik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di buku bapakku ini saya juga bercerita. Bapakku dan juga ibuku itu selalu mendoakan saya. Saya tidak tahu apa yang mereka doakan ya, tetapi bahwa doa bapak ibu itu menurut saya kekuatan perjalanan hidup saya. Saya yakin itu kalau tanpa doa mereka saya tidak bisa menjadi seperti sekarang. Nah di cerita yang saya baca di ibuku itu, Romo pernah mengalami seorang frater yang masuk novisiat dan tampaknya tidak mendapat restu dari ibunya. Apakah banyak pengalaman semacam ini, dan harusnya seorang yang masuk menjadi imam ini bagaimana keluarganya? Pengalaman seorang anak yang ingin menjadi imam dilarang orang tuanya, ini kok saya temukan pola seperti ini sejak dulu ya. Zaman generasi kita sudah ada. Zaman sekarang saya jadi Romo, bekerja mendampingi anak muda yang pengen jadi Romo, masih terjadi sampai saat ini. Ya sayang bahwa seorang anak mau mengikuti suara hatinya tapi dihalang-halangi ya oleh entah bapaknya entah ibunya. Tapi pola lain juga terjadi, Romo Murti, yaitu anak sebetulnya tidak ingin, tetapi ibunya yang sedemikian determinatif ya untuk yang lebih semangat. Kamu harus jadi Romo, atau bapaknya kamu harus jadi Romo gitu. Jadi anaknya malah tidak bebas karena tekanan. Tekanan gitu ya. Jadi ada dua pola itu menurut saya, zaman dulu, zaman now masih terus terjadi. Nah sekarang kalau kembali ke Romo Nano sendiri, bisa menjadi imam seperti sekarang ini. Dan bukunya ini kan tentang bapakku, tentang kelaki-lakian gitulah ya. Dan ini buku tentang keperempuanan gitu ya. Jadi mana nih didikan bapak yang membentuk Romo Nano sebagai laki-laki saat ini, dan didikan ibu yang menjadikan Romo Nano ya ada unsur keibuan di situ sebagai magister, sebagai Yesuit gitu ya. Kalau
Romo Murti membaca ibuku, Ya. ibuku itu mendidik dalam hal kecil-kecil sehari-hari ya. Saya kalau ingat masa kecil lalu saya tulis itu bersyukur karena ibu tuh ngajari membuat makanan, Ya. jajanan, membuat nogosari, Oke. membuat lemper, Oh ya. menggoreng tempe, membuat sambal. Ya. Itu didikan ibu. Ibu juga mendidik saya merawat rumah, memelihara rumah, kebersihan rumah, menata selimut. Itu menumbuhkan sisi feminim dalam hidup saya. Plus yang masih saya ingat adalah ibu itu selalu memperhatikan tulisan saya. Oke. Huruf per huruf ibu perhatikan. Kalau A itu ya A, U itu harus begini gitu. Oke. Ibu detail dalam memperhatikan seperti itu. Maka sekarang saya pun mendidik para frater zaman sekarang kalau tulisannya nggak benar saya, ini tulisanmu harus betul ini. A-mu kok seperti U ini beda, harus dibedakan. Sementara bapak itu bapak saya itu memberi pengaruh bapak saya kayak bapakmu ya, tentara gitu ya. Jadi sisi maskulinnya ya dengan baju tentara, sikap tentara. Gitu. Saya bersyukur bapak saya itu tanpa sadar dianya pasti mendidik saya jadi laki-laki yang ya maco gitu ya. Laki-laki beneran, bukan laki-laki yang Oke. juga ya leadership ya soal kepemimpinan itu. Bapak saya mendidik itu. Plus yang paling kuat juga sama dengan ibu adalah soal kebersihan rumah, menjaga rumah, rapi, bersih, sehat. Itu didikan bapak saya. Oke. Baik, Romo Nano, sekarang kan kita dan Romo Nano dan saya ini kan berasal dari keluarga apa istilahnya ya, keluarga zaman dulu ya, enggak dulu amat tetapi lengkap gitu ya, keluarganya banyak, anak 5 gitu. Saya 8 malah gitu. Wow. Bapak ibu lengkap gitu. Kakak adik lengkap. Maka Romo Nano pun pemain sepak bola, jadi zaman kita dulu main ya sepak bola kasti yang rame-rame banyak orang. Nah ini kita lahir di apa istilahnya zaman baby boomers atau apa gimana itu istilah anak zaman now itu, itu generasi baby boomers itu. Apa keunggulannya di generasi kita dan apa kelemahannya juga kalau dilihat dari kacamata saat ini gitu ya? Keunggulannya generasi baby boomers ini ya, satu, kita terbiasa hidup bersama dengan banyak orang, terbiasa berbagi, terbiasa bareng-bareng. Satu telur dibagi 2 atau bahkan 4. Lalu kita lebih sering, waktu itu kan belum ada internet, TV aja hitam putih ya. Itu kebersamaannya ya, kolektivitasnya yang fisik itu kuat gitu. 3, motorik kita bagus karena anak sekarang motoriknya cuma jempol dan jari ini di sini ya. Motorik badan mereka agak kurang terlatih karena jarang pergi keluar rumah. Generasi kita lebih kuat di situ ya. Secara fisik saya kira juga punya daya tahan fisik yang cukup kuat. Plus terakhir yang saya ingat sekarang adalah kita terbiasa mandiri dari keluarga. Ya sama-sama rindu, kangen kalau jauh dari rumah ya. Tapi menurut saya generasi kita lebih punya daya tahan untuk menderita. Ini sekalian cerita generasi milenial atau? Boleh, sekalian boleh. Jadi sekaligus dalam bukunya Romo Nano kan ada ini ya, melihat apa rumput tetangga lebih hijau itu, dan itu Romo menceritakan bagaimana ada keluarga-keluarga yang tidak lengkap gitu karena broken home, karena perceraian, lalu anak-anak pun hanya 2 orang, tidak banyak gitu ya. Beda dengan generasi kita yang 5, 8 orang dan kebersamaan itu selalu muncul tadi. Tapi sekarang generasi sekarang ini sedikit-sedikit semua dan banyak sendirinya gitu. Nah,
gimana? Itu kekuatan dan kelemahannya seperti apa? Kalau generasi zaman now menurut saya kekuatannya adalah memang relasi anak dengan orang tua itu kuat. Karena jumlah sedikit maka relasi mereka kuat. Ini bisa jadi kekuatan karena pengalaman interaksinya lebih intensif. Jadi pengalaman diperhatikan secara personalnya itu kuat. Tapi juga sekaligus bisa jadi kerapuhan kalau tidak hati-hati. Ketergantungan mereka pada keluarga itu kuat. Misalnya untuk mengambil keputusan, kalau dalam konteks pendidikan calon imam, dia mau memilih lanjut atau tidak jadi calon imam, mesti kontak orang tua dulu. Kalau mau memilih ordo, kongregasi harus kontak orang tua dulu. Kalau orang tua tidak setuju, galau. Gitu. Generasi kita mikir bapak ibu piye, ambil ini jalan gitu ya. Itu kekuatan yang lain generasi zaman now adalah menurut saya karena internet, maka mereka cukup luas wawasannya ya, mengenal budaya lain, belajar bahasa asing, tahu banyak hal, itu mereka memang lebih kuat. Untuk mengakses informasi mereka jauh lebih canggih daripada generasi kita. Baik Romo Nano, pengalaman sebagai magister yang cukup lama ini, Romo menerima banyak orang muda yang ingin menjadi imam, ingin bergabung dengan Serikat Yesus. Sebetulnya dari sisi background keluarga mereka, masalah-masalah apa saja yang mereka hadapi? Saya hanya mau membagikan satu hal saja yang paling elementer, yaitu setiap tahun para frater yang ada di Girisonta kami temani untuk menulis sejarah hidup mereka. Sejak ada di kandungan, lahir, balita, anak-anak, sampai umur mereka sekarang ini ya. Metani satu persatu bagaimana relasi anak ini dengan bapaknya, relasi anak ini dengan ibunya, relasi anak ini dengan entah kakaknya atau adiknya atau kalau dia anak tunggal. Dari proses menulis sejarah hidup itu menjadi lebih terang benderang ya. Problem yang muncul apa? Apakah anak ini kekurangan perhatian, kurang pengakuan ya, atau bahkan mengalami kemiskinan, kemiskinan finansial, kemiskinan afeksi, luka batinnya seperti apa, pengalaman-pengalaman positifnya seperti apa gitu. Saya merasa dengan menulis seperti itu mereka menjadi lebih mengenali, oh aku tuh anak yang penuh cinta dari bapak dan ibu dan di dalam keluarga. Luka batinnya sedikit. Biasanya anak-anak seperti ini lebih potensial tumbuh ya. Sebaliknya anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari bapaknya, dari ibunya, ini biasanya dalam proses pertumbuhannya ada banyak gangguannya. Itu yang utama Romo Murti yang coba kami cermati, basicnya itu. Basicnya itu ya. Iya. Baik, dari pengalaman ini Romo Nano ini kan magister, jadi formator. Jadi Romo menerima anak-anak dengan materi yang semacam ini lalu diolah dan diberi spiritualitas Ignatian gitu ya ceritanya. Nah, bagaimana Romo mengolah keunggulan anak-anak muda ini dan bagaimana Romo mencoba apa istilahnya membangun pada hal-hal yang rentan dalam diri anak-anak zaman now ini. Ada satu hal yang menarik Romo Murti. Ya. Anak-anak zaman now itu kan kekuatannya sangat terbuka. Kalau nulis di medsos, pasang foto di medsos itu, mereka dengan mudahnya membuka diri. Ke teman-temannya curhat, curcol, apalah ya. Kekuatan anak zaman sekarang adalah terbuka. Kepada kami pun mereka itu sangat terbuka. Cerita apapun, bapaknya kayak apa, ibunya kayak apa, bahkan pergulatan dirinya seperti apa, penghayatan hidup seksualitas mereka seperti apa, sangat terbuka dan
kadang saya ngeri sendiri ya membayangkan bagaimana anak-anak zaman sekarang yang tumbuh dengan internet yang sangat masif gitu ya. Tapi menurut saya ini kekuatan mereka ya, terbuka. Lalu saya mencoba mengajak mereka untuk mengoptimalkan keterbukaan ini dengan memberi sebuah kerangka berpikir. Kalau seorang pribadi bisa terbuka pada sesamanya, maka kemungkinan besar dia dalam berelasi dengan Tuhan juga akan mudah terbuka. Kalau dalam relasi dengan manusia, seorang anak ini mudah diarahkan, sebaiknya kamu begini dan jangan begitu, dan dia mengikuti itu. Biasanya dalam hidup rohani, dalam berelasi dengan Tuhan pun dia akan mengalami kurang lebih seperti itu. Jadi saya belajar dari mereka dan juga belajar dari hidup saya sendiri sebuah simpul penting. Kalau saya bisa berelasi baik-baik dengan sesama manusia, saya biasanya pun akan tumbuh dalam berelasi dengan Allah yang tidak kelihatan gitu ya. Ini kok saya merasa dan semakin yakin sejajar gitu. Manusia berelasi dengan Tuhan sejajar dengan bagaimana manusia ini berelasi dengan sesamanya ya, entah yang lebih tua, yang segenerasi atau yang lebih muda itu. Ini simpul penting yang saya temukan dalam proses menemani mereka. Bahwa anak ini tumbuh dari keluarga yang broken home, ayah ibu bercerai. Ini kedepannya biasanya yang terjadi pada saat dia masuk novisiat, apa yang terjadi dengan anak pun akan buyar ya, konsentrasi untuk belajar, konsentrasi untuk berelasi, konsentrasi untuk mengembangkan diri itu pecah, dan pecahnya itu dari dalam sana ya.